어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Halo teman-teman. Teman-teman pasti sudah mengenal istilah satuan sintaksis berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Namun, teman-teman sering kali kesulitan untuk membedakan mana frasa dan mana klausa. Pada video ini, kita akan mempelajari tentang klausa dalam bahasa Arab, apa bedanya dengan frasa dan kalimat, dan apa saja jenis-jenisnya. Simak video ini sampai akhir ya. Klausa adalah satuan gramatika yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Mengapa klausa berpotensi menjadi kalimat? Karena sebuah klausa sudah dapat disebut kalimat apabila sudah diberi tanda intonasi final berupa deklaratif, interrogatif, atau interjektif. Lalu, apa bedanya klausa dengan frasa? Simak contoh berikut ini. Klausa bersifat predikatif, contohnya seperti klausa ibu makan. Kata ibu berfungsi sebagai subjek dan kata makan berfungsi sebagai predikat, berupa kata kerja. Klausa ini menunjukkan bahwa ibu sedang melakukan sebuah aktivitas, yaitu makan. Jadi dalam sebuah klausa ada dua fungsi sintaksis, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan frasa bersifat non-predikatif, contohnya seperti frasa rumah makan. Kata makan di sini merupakan kata kerja namun tidak predikatif. Artinya, rumah makan merupakan satu tempat untuk makan, bukan rumah yang sedang makan. Kata makan di sini tidak berfungsi sebagai predikat dari kata rumah. Frasa terdiri dari dua kata, namun hanya mengisi satu fungsi sintaksis. Entah itu sebagai subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Begitu juga contohnya dalam bahasa Arab, lafaz al-waladu yaqra. Kata al-walad berfungsi sebagai subjek atau dalam bahasa Arab disebut fa'il. Dan kata yaqra berfungsi sebagai predikat atau dalam bahasa Arab disebut fi'il. Lafaz al-walad yaqra ini merupakan sebuah klausa atau dalam bahasa Arab disebut jumailah. Karena kata yaqra di sini berfungsi sebagai predikat berupa kata kerja atau fi'il. Jadi dalam lafaz ini ada dua fungsi sintaksis, yaitu subjek dan predikat, atau dalam bahasa Arab ada fi'il dan fa'il. Lafaz ini dapat diterjemahkan anak itu sedang membaca, menunjukkan bahwa seorang anak sedang melakukan sebuah aktivitas, yaitu membaca. Sedangkan dalam frasa al-waladul kirdi, kata al-kirdi yang berdiri setelah kata al-walad bukan berfungsi sebagai predikat dari kata al-walad, melainkan menjadi penjelasnya saja, dan dapat diterjemahkan anak monyet. Artinya, anak dari seekor monyet. Lafaz al-waladul kirdi ini hanya menduduki salah satu fungsi sintaksis. Klausa dalam bahasa Arab terbagi dalam beberapa jenis. Ada klausa nomina, verba, adjektiva, preposisi, dan numeral. Yang pertama ada klausa nomina. Klausa nomina adalah klausa yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya seperti klausa akhi muhandis, yang diterjemahkan saudaraku adalah seorang insinyur. Kata akhi berfungsi sebagai subjek dan kata muhandis berfungsi sebagai predikat. Selanjutnya ada klausa verbal, yaitu klausa yang predikatnya berkategori verba. Ada dua jenis verba dalam bahasa Arab. Yang pertama verba transitif atau fi'il muta'addi, dan verba intransitif atau fi'il lazim. Verba transitif atau fi'il muta'addi merupakan verba yang membutuhkan objek. Contohnya dalam klausa akaltu al-fakihata. Dalam klausa ini apabila tidak ditambahkan objek al-fakihata, maka klausa akaltu belum dapat dipahami. Verba intransitif atau fi'il lazim merupakan verba yang tidak membutuhkan objek dan dapat dipahami meskipun tanpa objek. Contohnya dalam klausa nama Zaidun. Verba dalam bahasa Arab diklasifikasikan dalam 4 macam. Yang pertama, transitif dengan atribut. Contohnya, a'ta Zaid al-mala li ummi. Li dalam klausa a'ta Zaid al-mala li ummi ini berfungsi sebagai atribut. Yang kedua, transitif tanpa atribut. Contohnya seperti klausa qara'a Ahmad ad-dars. Dan yang ketiga,
Intransitif dengan atribut, contohnya seperti Zahaba Khalid ilal madrasati. Ila dalam klausa ini berfungsi sebagai atribut. Dan yang terakhir, verba intransitif tanpa atribut. Contohnya seperti klausa nama Zaidun. Selanjutnya ada klausa adjektiva, yaitu klausa yang predikatnya berkategori adjektif atau kata sifat. Contohnya seperti klausa al-manzilu kabirun. Artinya rumah itu besar. Selanjutnya ada klausa preposisional, yaitu klausa yang predikatnya berkategori preposisi. Contohnya klausa al-ustadz fil ghurfah. Artinya profesor ada di ruangan. Yang terakhir ada klausa numeral, yaitu klausa yang predikatnya berkategori numeralia. Contohnya as-sabanu salasu hizmun. Artinya bayamnya 3 ikat. Bagaimana teman-teman? Saat ini teman-teman pasti sudah paham cara membedakan antara frasa dan klausa, sudah mengenal istilah klausa dalam bahasa Arab, dan apa saja jenis-jenisnya. Thanks for watching and see you next video. Ma'assalamah.